Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika, bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang garis dan sudut part yang ketiga. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita check it out. Oke, jadi pada video ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Kalau pada video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang hubungan antar garis, kemudian perbandingan antar garis pada sisi-sisi bangun datar, maka pada video ini saya akan membahas tentang sub mengenal sudut ya. Nih, subjudul yang ini mengenal sudut. Dengan anaknya adalah konsep sudut, penamaan sudut. Dan untuk yang D saya akan bahas pada video selanjutnya ya. Oke, langsung aja kita ke konsep sudut ya. Oke, konsep sudut. Sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah sinar garis itu? Sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujung yang lain membentang tak terbatas ya. Nah, misalkan kita buat sebuah garis ya. Nah, ini. Dia memiliki titik ujung, kemudian kita buat lagi garis yang lainnya. Misalkan di sini. Nah, terbentuklah dua sinar garis ya. Dua sinar garis ini bertemu pada satu titik di sini. Nah, tempat titik pertemuan ini kita tandain. Nah, kemudian setiap titik-titik ujung nih, titik yang ini, titik-titik ujung dan titik pertemuan ini, atau setiap ujung titik-titiknya itu kita kasih nama dengan huruf kapital ya. Kita kasih nama dengan huruf kapital. Misalkan di sini kita kasih nama dengan huruf A. Kemudian titik di sini kita kasih nama dengan huruf B. Nah, kemudian pertemuan garis ini kita kasih nama misalkan dengan huruf K gitu ya. Nah, karena pada titik pertemuan ini dia sudah membentuk sudut, nah, maka ini bisa langsung kita sebut sebagai titik sudut K gitu ya. Ingat sekali lagi, setiap titik itu harus dikasih nama dengan huruf kapital ya, harus huruf kapital. Nah, kemudian ini dari huruf K, dari titik K ke titik A itu disebut sebagai sinar garis. Nah, sinar garis KA. Kemudian dari titik K ke titik B itu disebut sebagai sinar garis juga atau sinar garis KB. Nah, sinar garis ini itu bisa kita sebut juga sebagai kaki sudut ya. Sinar garis ini bisa kita sebut sebagai kaki sudut gitu. Kemudian yang ini juga nih sinar garis KB bisa kita sebut sebagai kaki sudut. Nah, kemudian di sini adalah daerah sudutnya nih. Ini adalah daerah sudutnya sebesar alfa. Di mana alfa ini belum kita ketahui nilainya berapa derajat. Nilai alfa ini adalah dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat ya. Jadi kalau kamu hitung besar sudut ini menggunakan busur, maka nanti akan ketahuan berapa derajat besar sudut yang kita bentuk ini. Nah, satuan sudut adalah derajat ya, lambangnya pangkat 0 kecil di atas gitu. Kemudian, nah daerah alfa ini disebut juga sebagai daerah sudut. Daerah sudut gitu ya. Nah, kemudian untuk menamakan sudut alfa ini biasanya kita sebut dengan sudut AKB. Karena titik K ini adalah titik sudutnya, maka huruf K-nya harus di tengah-tengah. Jadinya sudut AKB. Gitu ya. Titik K-nya wajib di tengah-tengah gitu. Pokoknya titik yang di tengah-tengah ini harus berada di tengah-tengah untuk penamaan sudut. Atau sudutnya bisa kita ganti dengan lambang sudut seperti ini. Sudut AKB gitu. Oke, kita lihat contoh yang lainnya ya. Misalkan kita buat garis lagi di sini. Kemudian ada lagi sinar garis di sini. Nah, titik pertemuannya ini kita kasih tanda. Nah, dan setiap ujungnya kita kasih nama dengan huruf kapital ya. Nah, ini dia. Misalkan di sini titik C, di sini titik D, di sini titik L. Atau disebut juga dengan titik sudut L gitu ya. Kemudian di sini adalah sinar garisnya, sinar garis CL. Di sini sinar garis LD. Nah, ini juga disebut sebagai kaki sudut ya. Ini kaki sudutnya, ini juga kaki sudutnya.
Kemudian di sini ada besar sudutnya sebesar alfa derajat ya. Alfa itu dari 0 sampai 360, tapi di sini masih belum kita ketahui ya berapa besar derajatnya karena belum kita ukur. Kemudian ini adalah daerah sudutnya. Nah, kemudian nama sudutnya adalah dengan dengan nama sudut CLD atau dengan lambang seperti ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencontohkan pembentukan sudut itu pada sebuah laptop ya. Misalkan ya, salah satunya pada sebuah laptop. Misalkan kamu membuka laptop dengan kemiringan layarnya seperti ini. Maka ini bisa kita hitung berapakah besar sudut yang terbentuk antara layar laptop dengan keyboardnya, gitu ya. Maka pada kondisi seperti ini layar laptopnya ini kita sebut sebagai sinar garis satu. Kemudian keyboardnya kita sebut sebagai sinar garis yang kedua. Kemudian daerah yang sini nih itu adalah daerah sudut yang terbentuk sebesar alfa. Alfanya ini masih belum kita ketahui berapa ya. Oke, itu ya salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita ke penamaan sudut ya. Nah, misalkan kita punya garis di sini, kemudian juga punya garis bertemu pada satu titik, kita kasih nama titik-titiknya ya. Titik A, titik B, titik C. Nah, di sini ada daerah sudutnya nih. Nah, daerah sudutnya. Nah, karena sudah terbentuk sebuah sudut, maka penamaan sudut secara benar itu seperti apa sih? Oke. Secara umum untuk penamaan sudut B, karena di sini B ya. Jadi penamaan sudut B itu ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, langsung aja kita sebut sebagai sudut B. Selesai. Atau yang kedua, cara yang kedua adalah dengan menggunakan simbol sudut. Nah, ini adalah simbol sudut seperti bentuknya ya. Menggunakan simbol sudut. Tapi kalau menggunakan simbol sudut, berarti ketiga huruf ini harus kita gunakan. Maka, sudut B di atas dapat ditulis sebagai berikut. Sudut ABC. Ingat, titik sudutnya, hurufnya ini wajib taruh di tengah-tengah. Sudut ABC atau kamu bisa juga sebut sebagai sudut CBA. Yang penting B-nya di tengah-tengah. Atau langsung disingkat sudut B. Tapi yang paling sering digunakan adalah yang sudut ABC ini. Dalam penulisan matematika ya. Sudut ABC. Ini paling lengkap. Yang paling benar juga, yang paling sering digunakan ya. Yang paling jelas. Gitu. Jadi nanti kamu ketika menulis sudut, gunakan cara yang ini. Sudut ABC. Dengan titik sudutnya berada di tengah-tengah gitu ya. Atau sudut CBA juga boleh gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada jenis-jenis sudut. Di sini ada 5 jenis sudut. Yang pertama ini adalah sudut lancip ya. Sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Itulah besaran sudut lancip. Dan kurang lebih bentuknya seperti ini dia lancip. Kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Kemudian yang kedua ada namanya sudut siku-siku. Di mana sudut siku-siku ini besarnya pasti dan selalu 90 derajat. Ya. Jadi sudut siku-siku besarnya pasti 90 derajat. Disebutnya sebagai sudut siku-siku. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada yang namanya sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, bagi kamu yang belum mengetahui letak 0 derajat itu di mana sih? Di sini nih. Ya, di sini nih. Di sini 0, jadi ujung kanan ini itu 0. Kemudian naik ke atas itu naik jadi 30, 40, 50, 60. Nah, tengah-tengah di sini itu 90. Jadi di sini 0 derajat, kemudian di sini 90 derajat. Nanti nyampe sini 180 derajat gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini tadi sudut tumpul ya. Sudut tumpul itu antara 90 sampai 180 derajat. Nah, kemudian ada yang namanya sudut lurus. Nah, ini dia nih sudut lurus. Besarnya pasti 180 derajat ya, sudut lurus. Nah, jadi gini, letak titik 0 derajat itu di sini, pertamanya di sini. Kemudian naik jadi 30, 40, 50, 60 sampai 90 di sini titik 90 derajat. Nah, kemudian lanjut lagi ke sini atau pada gambar yang ini ya. Di sini nih rata ke kiri itu jadi 180 derajat gitu ya. Nah, kemudian sudut yang kelima adalah sudut refleks. Di mana sudut refleks ini besarnya antara 180 derajat. Di sini letak 180 derajat di sini ya.
180 derajat sampai 360 derajat. Itu namanya sudut refleks gitu. Oke. Untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat busur. Nah, di situ ada titik-titik di mana letak 0 derajat, di mana letak 90 derajat, di mana letak 180 derajat ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kali ini. Oke, saya Rai pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.